Puji Tuhan, program Yesus Kuatku hadir menemani Anda sekalian, dan kita akan diberkati dengan firman dan doa. Mari kita awali dengan doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur hari ini program Yesus Kuatku memberkati pemirsa melalui firman Tuhan. Mohon Roh Kudus pimpin program ini dari awal sampai selesai. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ajak kita bersama-sama membacakan firman Allah yang diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 41 dan 67. Lukas 1 ayat 41 dan 67. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sakaria dan Elisabet adalah pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, namun belum dikaruniai seorang anak pun. Sakaria adalah seorang imam dan pada waktu itu bertugas melayani di bait suci untuk membakar ukupan. Dan pada saat itu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Sakaria dan berkata kepada Sakaria, "Jangan takut Sakaria. Tuhan telah menjawab doamu dan doa istrimu Elisabet. Karena istrimu Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan dinamakan Yohanes." Saudara, ketika Sakaria mendengar perkataan malaikat ini, dia menjadi kaget, takut, dan dia katakan, "Bagaimana mungkin terjadi? Saya sudah tua dan istri saya Elisabet sudah lanjut usia. Bagaimana hal ini dapat terjadi?" Malaikat Tuhan katakan, "Saya adalah Gabriel, utusan Tuhan, dan saya membawa berita sukacita kepadamu Sakaria. Tetapi karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu sampai pada saatnya, saat anakmu lahir." Dan memang saat itu juga Sakaria menjadi bisu, saudara-saudara. Dan kita lihat bahwa Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memimpin seseorang bukan hanya pada saat orang itu sudah dewasa atau sudah menjadi lansia, tetapi juga ketika orang-orang percaya itu mulai ada di dalam kandungan ibunya, sebagaimana ditulis dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara-saudara, nah demikian juga halnya dengan Tuhan Yesus ketika masa kecilnya. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyertai, memimpin orang-orang percaya sejak dalam kandungan sampai dia menjadi besar, saudara. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 katakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Saudara-saudara, janji ini ditujukan kepada setiap orang percaya
Tetapi tidak setiap orang percaya dapat mengalami hal yang sangat istimewa ini, karena tidak semua orang percaya hidup benar di hadapan Allah, dan tidak setiap orang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu belajar mengenai firman Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Selain Zakaria dan Elisabet, kita juga dapat mengenal seorang tua yang hidup benar di hadapan Allah. Dia adalah Simeon. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25, di sana dicatat adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar-benar saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Puji Tuhan, dia adalah seorang yang diurapi Tuhan, saudara. Dan ini benar-benar terjadi. Kemudian Simeon pergi ke Bait Allah. Di sana dia berjumpa dengan Yusuf dan Maria datang membawa bayi Yesus. Dan Simeon benar-benar merasakan sukacita ketika dia menatang bayi itu. Puji Tuhan, ketika Roh Kudus memimpin hidup seseorang, apa yang kita alami benar-benar merupakan hal-hal yang membahagiakan kita. Puji Tuhan, betapa indahnya hidup dipimpin Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua yang rindu berusaha hidup benar, hidup saleh, takut akan Tuhan, serta menuruti segala perintahnya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu membawa sukacita kepada kami, mengingatkan kami supaya kami belajar hidup sebagaimana Zakaria, Elisabet, juga sebagaimana Simeon yang sampai di masa tua pun mereka hidup setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berkati setiap pemirsa yang mengikuti program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.